Bisa kita mulai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita kembali lagi dengan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai hadis yang ke-15, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-15 dan juga hadis yang ke-16 biidznillahi ta'ala. Sungguh nikmat yang besar jamaah sekalian dirahmati Allah ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang menghidupkan jiwa kita, majelis yang disinilah kita mengambil makanan untuk roh kita, majelis yang dengannya kita mengenal Rabb kita, mengenal agama kita, mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, dan maksudnya juga adalah seseorang yang berjalan ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalan untuknya ke surga. Karena dia mengetahui bagaimana cara bertakwa kepada Allah, bagaimana syarat diterimanya amal soleh kita, dan bagaimana cara untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majlis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah kaum yang mereka berkumpul di masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan ketika kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ghasyiathumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat yang menyaksikan majelis ilmu ini, yang nanti menjadi catatan amal soleh kita di akhirat nanti. Para malaikat mengepakkan sayapnya menaungi kita, dan juga kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 keutamaan bagi orang yang menghadiri majelis ilmu. Dan sesungguhnya hidup kita seorang muslim hanyalah belajar dan kemudian mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Belajar dan beramal, belajar dan beramal, belajar dan beramal sampai kemudian kita meninggal. Sampai kita kemudian menyelesaikan tugas kita di dunia untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menempuh kehidupan yang kekal abadi, yaitu kampung akhirat kita. Dan di sanalah tempat kita sesungguhnya. Adapun kita ini bukanlah penduduk asli dunia. Kita bukanlah penduduk asli dunia. Kita adalah penduduk asli surga. Yang kita di dunia ini hanya mencari bekal sebanyak-banyaknya. Tayyib, adapun kehidupan kita bertemu dengan anak istri kita, bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan rekan kita, kemudian harta yang kita dapatkan, jabatan yang kita dapatkan, kesusahan yang kita dapatkan, maka ini hanya semua bumbu-bumbu kehidupan. Bumbu-bumbu kehidupan, hanya hiasan-hiasan kehidupan. Yang tujuan kita adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menasihati Ibnu Umar, kun ka'annaka fid dunya gharibun aw 'abiru sabil. Kata Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar,
jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Yang orang asing ketika datang ke suatu tempat, maka dia bukan penduduk asli tempat tersebut. Dia kelihatan aneh dan dia datang ke situ hanya untuk numpang saja. Seperti orang yang asing, au abiru sabil, atau seperti orang yang hanya lewat saja. Orang yang memiliki tujuannya masih jauh di sana dan berhenti sebentar untuk istirahat dan mempersiapkan untuk melanjutkan perbekalan, untuk melanjutkan perjalanan dengan mengambil sedikit bekal di tempat singgah tersebut. Maka kita kalau kita safar dan kita naik kendaraan, kita membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina, dan sesungguhnya kita lamunqalibun ila rabbina, akan kembali, ila rabbina lamunqalibun, akan kembali kepada Tuhan kita. Jadi sebenarnya seseorang yang safar ini mengingatkan perjalanannya ke akhirat, dan kita saat ini sedang menempuh perjalanan ke akhirat. Tayyib. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah masuk ke hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16. Hadis yang ke-15 ada 3 poin di situ yang akan kita kaji insyaallah taala. Yang pertama adalah berkata baik atau diam. Jadi poin yang hadis yang ke-15. Yang kedua adalah memuliakan tetangga, dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Ini inti dari hadis yang ke-15. Taib, adapun inti dari hadis yang ke-16 adalah perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar jangan menjadi orang yang pemarah. Taib. Hadis yang ke-15. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi perkataan kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah terbagi menjadi 3. Perkataan kita terbagi menjadi 3. Perkataan baik, perkataan buruk, dan perkataan yang dia tidak dikatakan baik dan juga tidak dikatakan buruk. Namanya laghwun. Ya kayak orang canda misalnya, ngobrol-ngobrol dengan temannya. Tayyib. Perkataan yang baik adalah perkataan yang memang di dalam syariat Islam itu dikatakan baik. Seseorang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tasbih subhanallah, perkataan baik. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini adalah perkataan-perkataan baik, termasuk membaca Al-Qur'an. Ada perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan, perkataan-perkataan yang mengandung kekufuran, perkataan-perkataan mengandung kemaksiatan. Ini perkataan yang buruk. Termasuk di dalamnya durhaka kepada orang tua, mencela, ghibah, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam perkataan yang buruk. Ada perkataan yang sifatnya adalah laghwun tadi. Jadi dia tidak dikatakan baik, tidak dikatakan buruk. Nah, sesuatu yang ya bisa jadi dia tidak ada manfaatnya dan bisa juga dia ada manfaatnya.
Nanti tergantung kepada arah pembicaraan kita tersebut. Tayyib. Kalau saja seandainya seseorang canda dengan temannya tersebut, canda yang benar, tidak bohong, dan kemudian dengan candanya tersebut membuat temannya bahagia, nah ini termasuk dalam perkataan yang baik. Mencandai istrinya, anaknya, nah ini mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, maka ini dihitung baik. Tayyib. Maka seseorang muslim ketika dia ingin berbicara, maka dia harus betul-betul memikirkan efek akibat dari apa yang terjadi setelah dia berbicara. Berapa banyak orang-orang yang berbicara dan dia tidak memperdulikan pembicaraan tersebut, ternyata pembicaraannya tersebut membawa malapetaka. Berapa banyak orang-orang yang berbicara dan dia tidak memperdulikan pembicaraannya tersebut, ternyata pembicaraannya tersebut membawa malapetaka. Dan juga bisa jadi pembicaraannya tersebut ternyata mengandung hikmah, mengandung pembelajaran, mengandung pelajaran, dan juga mengandung keberkahan. Bisa jadi satu kalimat yang keluar dari mulut teman seseorang bisa merubah kehidupan seseorang, dan dia melihat biasa-biasa saja. Maka dari itu kata Nabi SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya bisa jadi ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, yahwi biha sab'ina kharifa la yulqi lahabal. La yulqi lahabal, dia tidak memperdulikan pembicaraannya tersebut. Jadi orang berbicara tapi dia tidak memperdulikan apa yang dia katakan tersebut. Kata Nabi SAW, yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Bisa jadi satu kalimat itu tadi menjerumuskannya ke dalam neraka selama 70 tahun. Satu kalimat yang keluar dari mulut kita ternyata membawa malapetaka, bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka selama 70 tahun. Dan juga bisa jadi perkataan yang baik tadi, yang kita mungkin menasihati teman kita ya biasa-biasa saja, tetapi tetap teman kita tersebut memasukkannya ke dalam hati dan menjadikannya ini sebagai nasihat dan pelajaran. Satu kalimat bisa merubah kehidupan teman kita. Nah, kalau yang seperti ini tentu membawa kebaikan dan pahala. Tapi yang kita khawatirkan adalah perkataan kita tersebut justru menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tayyib. Maka dari itu kata ahlul hikmah, perkataan ketika dia belum keluar dari mulut kita, maka kita adalah pemilik dari perkataan tersebut. Tergantung dengan kita mau diucapkan atau tidak, mau dikatakan atau tidak. Kita yang menjadi penguasa dari ucapan tersebut. Tetapi ketika dia sudah keluar dari mulut kita, dia sudah keluar dari mulut kita, sudah terdengar oleh telinga orang lain, sudah masuk ke dalam hati orang lain, maka kita bukan pemilik perkataan itu lagi, tapi kita adalah tawanan. Kita adalah tawanan dari perkataan tersebut. Bisa jadi perkataan tersebut yang kemudian menjadi jaksa penuntut kita, bisa jadi perkataan tersebut yang kemudian membawa malapetaka bagi kita. Kata Imam Syafi'i, hati-hati kita di dalam berucap. Jangan sampai ucapan itu sendiri yang kemudian membuat kita celaka. Kata Imam Syafi'i, ihfadz lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu thu'ban. Wahai manusia, jagalah lisanmu, kata Imam Syafi'i. Innahu thu'ban, sesungguhnya lisan kita ini, lidah tidak bertulang ini terkadang menjadi ular bagi kita. Menjadi ular bagi kita, yang kemudian ketika ular tersebut mematuk kita dan kemudian kita mati dengan ular tersebut, maka begitu juga orang yang kadang dia mengeluarkan kata-kata, dan kata-kata tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab kematiannya. Berapa banyak orang-orang yang meninggal sekarang dan yang berada di alam barzah sekarang, yang berada di kuburan sekarang, mereka yang meninggal, mereka yang mati gara-gara ucapannya sendiri. Memang lidah tidak bertulang, tayyib, tetapi kemudian efeknya kadang lebih besar daripada tangan dan lebih besar daripada kaki.
Sahih. Maka dari itu wasiat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini menunjukkan bahwasanya ucapan yang baik bagian dari iman. Maka orang yang ucapannya baik ini adalah cerminan dari iman seseorang. Orang yang memiliki iman, orang yang memiliki iman yang kuat, maka mesti dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tapi kalau ada orang yang kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya kotor, atau mungkin menyakitkan, mencela, menggibah dan lain sebagainya, maka ini adalah tanda dari lemahnya iman atau mungkin kosongnya iman seseorang. Apalagi kalau ada sampai seseorang yang kemudian kufur gara-gara ucapannya, seseorang yang sampai menjadi seorang musyrik gara-gara ucapannya. Karena kita tahu bahwasanya kufur bisa jadi lewat keyakinan, bisa jadi lewat ucapan, bisa jadi lewat perbuatan. Sebagaimana syirik bisa jadi lewat keyakinan, bisa jadi lewat ucapan, dan bisa jadi lewat perbuatan. Sahih. Tayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ikram. Jadi kita memuliakan. Dan ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya adalah wajib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tetangga, berarti kita dilarang untuk menyakiti tetangga. Dan memang demikian. Banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang hak tetangga. Tayyib, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah dan sahabat lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Masih saya Jibril mewasiatkan kepada Rasul. Jibril mewasiatkan kepada Rasul agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Rasul, saya hampir menyangka Jibril akan membuat kita saling waris-mewarisi antara tetangga. Saking kita harus perhatian dengan hak tetangga. Jadi tetangga kita tersebut yang tinggal di samping rumah kita, kanan, kiri, depan, belakang, yang disebutkan di dalam hadis, tetapi hadis ini dipermasalahkan oleh ahlul ilmi, tetangga itu adalah yang 40 dari rumah kita. Tapi sebagian para ulama ketahuinya hadis ini tidak sahih, maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat kita, apakah ini dimasukkan ke dalam tetangga atau tidak. Tetapi tetangga ada dua, ada tetangga dekat dan ada tetangga jauh. Yang tetangga dekat pastinya adalah yang berdampingan dengan rumah kita. Ini tetangga dekat kita. Dan semakin dekat dari rumah kita, haknya semakin besar daripada tetangga yang jauh. Dan yang tinggal di komplek kita ini semuanya adalah, kalau bukan tetangga dekat, maka dia adalah tetangga jauh. Maka tetangga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki hak yang harus kita berikan. Walaupun dia adalah seorang kafir, walaupun tetangga kita tersebut adalah seorang kafir, dia memiliki hak sebagai seorang tetangga. Tayyib. Dia memiliki hak sebagai seorang tetangga. Maka dari itu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, tetangga tersebut kalau dia adalah seorang muslim dan dari kerabat kita, saudara kita, kerabat kita, maka dia memiliki 3 hak. Hak seorang muslim, hak dia menjadi kerabat kita, dan hak dia sebagai seorang tetangga. Kalau dia seorang muslim dan bukan dari kerabat kita, maka dia memiliki 2 hak. Hak seorang muslim dan hak menjadi tetangga kita. Kalau dia adalah seorang kafir dan bukan dari kerabat kita, maka dia memiliki hak sebagai seorang tetangga. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga kita, dan kita diharamkan untuk menyakiti tetangga kita dalam bentuk apapun, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap dan lain sebagainya. Bahkan kata Nabi SAW, Nabi kita sampai bersumpah, wallahi la yu'min
Kata Rasul, demi Allah tidaklah beriman, artinya tidaklah sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang. Man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Siapa yang tidak memberikan keamanan terhadap tetangganya. Jadi kalau ada tetangga yang dia merasa tidak aman dari kita, ini tetangga ini ganggu, ini tetangga ini suara musiknya dari pinggir rumahnya mengganggu, oh tetangga ini begitu dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, kita tidak beriman. Sahih. Tayyib. Begitu juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah dan sahabatnya untuk saling berbagi bersama tetangga. Tayyib. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Idza tabakhti maraqan fa'akthiri ma'aha." Tayyib. Ini katakan kepada salah seorang sahabat kalau nggak salah, atau juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya lupa. Dan juga kepada sebagian sahabat juga. Kata Nabi SAW, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Saya lupa sahabatnya siapa. Kata Nabi SAW, apabila engkau masak marok, masak daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Artinya walaupun barangnya sedikit, tapi kita masih diperintahkan untuk berbagi kepada tetangga. Dagingnya sedikit, ya khalas, perbanyak kuahnya. Berbagi dengan tetangga walaupun dari kuah daging tersebut. Sahih. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Laisal mu'minul ladzi bata sab'ana wa jaruhu ja'iun bijambih." Kata Nabi SAW, bukanlah seorang muslim mukmin dia tidur dia dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya meraung-raung dalam keadaan lapar. Tidak boleh kita sendirian. Ada hak tetangga yang harus kita berikan. Kita harus tahu keadaan tetangga kita. Apakah dia masih punya beras atau tidak. Atau barangkali dia mungkin malu untuk meminjam dari kita. Maka kita yang harus perhatian. Karena kata Nabi SAW, di sini kita memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Bukan kita menunggu tetangga meminta. Bukan kita kemudian menunggu tetangga mengetok pintu kita. Bukan kemudian kita menunggu tetangga mengucapkan kata tolong, tolong. Tapi justru kita yang harus perhatian dengan tetangga kita. Kita tidak mau masuk ke dalam hadis Nabi SAW tadi. Tidaklah beriman seseorang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Sahih. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hak tetangga ini memang betul-betul diperhatikan dalam Islam. Sampai Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan demikian. Tayyib. Baik, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Tayyib. Tamunya maksudnya tamunya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ya, tamunya maksudnya. Maka di dalam hadis ini juga terdapat perintah dari Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tamu. Dan ini bentuk dari mahasinil Islam, bentuk dari kemuliaan dan keindahan agama Islam. Agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, agama sosialis, agama yang memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang memiliki hak dan mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki kewajiban. Dan tidak ada agama yang begitu detailnya memperhatikan hak-hak manusia sampai hak seorang budak yang begitu detailnya di dalam Islam, sampai hak-hak orang-orang yang lemah, hak anak-anak kecil,
hak-hak perempuan, hak orang-orang yang sudah tua, manula dan lain sebagainya, begitu detail diperhatikan di dalam Islam. Bahkan hak orang kafir sekalipun diperhatikan di dalam Islam. Sebelum orang-orang barat berbicara tentang hak asasi manusia, sebelum orang barat berbicara menggaungkan dan justru mereka sendiri yang kemudian menyalahinya, ya, hak asasi manusia itu hanya diperuntukkan untuk kita saja. Tapi kalau kita kemudian mengatakan, mana hak asasi kalian? Mana Palestina tersebut? Kalian berbicara tentang hak asasi manusia, apa yang kalian lakukan terhadap Palestina? Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu hanya slogan orang-orang barat saja. Tapi tidak ada praktiknya sama sekali. Sahih. Tayyib. Maka kita di dalam Islam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memuliakan tetangga dan juga untuk memuliakan tamu. Siapakah tamu? Tamu adalah orang yang memang datang ke rumah kita, datang dari jauh. Tayyib. Dan dia datang ke tempat kita tersebut memang sengaja untuk menemui kita. Tayyib. Nah, ini tamu. Tayyib. Dan juga dari zahirul hadis kata para ulama, ya siapa, bukan hanya sekedar tamu yang datang dari jauh saja. Iya, tamu yang dari jauh ini tentu dia memiliki hak yang lebih besar. Karena apa? Karena tamu yang datang dari jauh dia tidak punya tempat tinggal. Dan juga dia di sini sebagai seorang yang gharib. Kemudian dia datang ke sini hanya untuk menemui kita. Tentu dia sangat berhak sekali untuk kita muliakan. Tetapi juga kata para ulama, zahirul hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya hadis ini umum. Siapa yang di masyarakat itu dianggap sebagai tamu, datang ke rumah kita, maka wajib kita muliakan. Seperti itu. Terlebih lagi tamunya tersebut dari jauh, datang ke tempat kita khusus untuk ketemu dengan kita, dan dia adalah seorang yang gharib di sini, maka harus betul-betul kita berikan haknya. Bahkan para ulama ketika membahas tentang hak seorang tamu nih, seseorang yang kedatangan tamu seperti ini, maka dia harus memiliki kewajiban untuk menghormati tamu tersebut. Wajib memberikan hak tamu selama 3 hari. Wajib memberikan hak tamu selama 3 hari. Lebih itu disebut dengan sedekah. Tapi kalau 3 hari itu wajib kemudian kita berikan. Seorang tamu, kata Nabi SAW, yaumun walailatun wadiyafatu thalathatu ayyam. Bahkan kata para ulama fikih, kalau seandainya nih kita datang nih ke suatu tempat dan kemudian hak kita tidak diberikan oleh orang tersebut katanya, maka boleh kita kemudian mengambil dengan keras hak kita tersebut. Ya, karena memang tamu ini dia punya hak untuk dimuliakan oleh ahlul bait. Dan menghormati tamu ini adalah akhlak orang-orang saleh. Menghormati tamu adalah hak adalah sifat orang-orang saleh. Dan di antara bentuk menghormati tamu kata para ulama adalah kita berwajah senyum, bahagia ketika tamu tersebut datang ke rumah kita. Tayyib. Ini yang seharusnya memang kita lakukan. Jadi kita jangan kemudian merasa sempit kedatangan tamu sampai kemudian mengatakan la ilaha illallah, la haula wala quwwata. Ya akhi, ini orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah kita, dan tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita berikan kepada tamu tersebut, waktu kita. Walau hanya secangkir kopi, teh atau air putih yang kita suguhkan misalnya,
Karena para ulama juga berbicara tentang memuliakan tamu ini dikembalikan kepada adat kita masing-masing. Bagaimana adat di suatu tempat tersebut yang dinamakan dengan menghormati tamu, maka itulah yang menjadi patokan apakah seseorang tersebut telah menghormati tamu atau tidak. Dan kebiasaan di tempat kita yang namanya menghormati tamu, kita menyambutnya dengan wajah yang senyum, dengan kata-kata yang indah. Makanya di dalam bahasa Arab itu ya kita katakan marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya, dengan penuh kelapangan. Ya kalau bahasa kita ini rumah saya rumah antum pokoknya. Tayyib ahlan wa sahlan. Sahl buat ringan. Jadi jangan merasa seperti kayak orang asing di sini. Marhaban ahlan wa sahlan. Tayyib. Dan menghormati tamu juga adalah ciri-ciri orang-orang soleh dan juga kebiasaan yang baik yang masih ada di zaman jahiliyah. Kebiasaan yang baik yang ada di zaman jahiliyah, karena memang peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Ketika malaikat datang ke rumah Ibrahim, yang Ibrahim melihat ini adalah sosok manusia, tapi ternyata adalah para malaikat yang ingin mengabarkan bagaimana hancurnya kaum Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran tersebut faragha ila ahlihi. Jadi dia ketika tamu datang, faragha, fa itu li ta'qib, jadi nggak lama. Jadi ketika tamu datang itu jangan sampai nunggu sejam, tamu tenggorok kerongkongannya udah kering baru kemudian kita suguhkan air misalnya. Enggak, harus segera. Dan ini juga bagian dari menghormati tamu. Faragha ila ahlihi. Kata para ulama di sini bagaimana dia sembunyi-sembunyi ke belakang. Jadi dia tidak seperti kayak tidak merasa berat, tidak merasa tersibukkan. Jadi dia sembunyi-sembunyi ke dapur, sembunyi-sembunyi ke belakang, sembunyi-sembunyi ke keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Membawakan ijl, sapi, samin, sapi yang gemuk. Jadi yang terbaik yang diberikan kepada tamu tersebut. Sahih kata para ulama, kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam segala hal. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam segala hal, tetapi ketika masih memang di masyarakat kita itu dianggap sebagai suatu penghormatan kepada tamu dan tidak berlebihan dan tidak ada unsur riyaknya, maka tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah ketika seseorang menyambuti tamu misalnya dengan perkara-perkara yang haram. Nah, ini tentu tidak boleh. Dengan musik, joget-joget dan lain sebagainya, tentu ini tidak boleh. Tayyib. Atau apalagi dengan misalnya tari-tarian dan lain sebagainya, atau mungkin dengan hal-hal yang haram. Tayyib, maka ini tentu tidak boleh. Atau jangan sampai kemudian berlebih-lebihan. Ada tamu yang ya biasa sebenarnya, tapi kemudian dibesar-besarkan agar dinilai, agar dia kemudian dianggap sebagai orang yang menghormati tamu, orang yang kemudian dia pengen diingat, kemudian dianggap sebagai orang kaya dan lain sebagainya. Ini tentu tidak boleh. Tetap saja kita di dalam menghormati tamu, pertama kita melihat bagaimana di masyarakat kita menghormati tamu tersebut, dan kita lakukan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Karena nanti kalau riya tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia waktu kita, sia-sia harta kita. Kita menghormati tamu tersebut karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bernilai pahala. Sebagaimana di dalam amal saleh lainnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, sesuatu yang tidak diikat oleh syariat, ya di dalam syariat disebutkan hanya global saja, hanya secara umum saja, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini,
Falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Tidak ada detail dari Rasul apa itu tetangga. Begitu juga menghormati tamu juga. Menghormati tangga dan menghormati tamu, tidak ada detail dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menghormati tangga dan di dalam menghormati tamu. Maka ini semua dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Tayyib. Dan tentu urufnya adalah uruf orang-orang soleh tentunya, bukan uruf orang-orang kafir. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini tentu banyak faidah-faidah yang kita ambil ya. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia hendaklah berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan menyakiti tetangganya dengan bentuk apapun. Tayyib. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mendustai agama, mendustai hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tayyib. Orang-orang yang mendustai agama yang terakhir yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'un itu adalah wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'. Jadi dia menahan al-ma'un, sesuatu yang masih bermanfaat, barang, benda yang masih bisa digunakan, yang masih bermanfaat, yang dibutuhkan oleh orang lain, dibutuhkan oleh tetangganya, sanak saudaranya dan lain sebagainya. Dia tahan-tahan di rumah, dia simpan-simpan di rumah, padahal orang lain membutuhkan. Dia berat untuk meminjamkan kepada tetangga, berat untuk memberikan kepada tetangga. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un. Kalau kita buka tafsir-tafsir, para ulama memisalkannya seperti ember misalnya. Jika ada tetangga kita, Pak, minjam ember, Pak, minjam ini, Pak, minjam itu, Pak. Maka kita kemudian jangan berat untuk kemudian meminjamkan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Karena orang-orang yang menahan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang mendustai agama, mendustai hari pembalasan. Sesuatu yang kita sendiri di rumah tidak butuh, tapi kemudian kadang kita simpan-simpan di rumah. Padahal fakir miskin, anak yatim, tetangga kita membutuhkan benda tersebut, kita simpan-simpan di rumah, kadang sampai lapuklah, sampai ruksaklah, sampai berdebulah. Kita pengen dia, yang mendingan dia jadi dimakan rayap daripada, na'udzubillah, daripada kemudian dipakai oleh orang lain. Na'udzubillah. Nah, ini sungguh adalah orang-orang yang mendustai agama, yang tidak percaya dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah ketika kita memuliakan tetangga, pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memuliakan tamu. Maka orang yang tidak mau memuliakan tetangga, tidak mau memuliakan tamu, maka seakan-akan dia tidak percaya bahwasanya di sana ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Minjam mobil misalnya, minjam motor misalnya. Nah, ini juga adalah kadang ya kita harus betul-betul memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang syuh, yang rakus tamak dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala, wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah.
Barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syuh. Apa itu syuh? Menahan hak orang lain. Syuh, menahan hak orang lain. Karena apa? Karena ketamakannya terhadap dunia. Ya akhi, subhanallah, harta-harta yang kita miliki ini semua adalah pemberian dari Allah, bukan dari keringat kita. Harta yang kita dapatkan ini bukan dari keringat kita. Kalau kita katakan harta ini adalah hasil dari keringat kita, semata-mata dari keringat kita, syirik kita. Sama seperti kita mengatakan, oh, hujan ini turun gara-gara bintang itu misalnya. Hujan ini turun gara-gara angin tersebut. Syirik kita. Syirik kecil. Saya mendapatkan harta ini karena kesuksesan saya, karena semangat saya kerja, karena keringat saya, karena kecerdasan saya. Syirik kita. Sama seperti orang mengatakan, saya ini sembuh ini karena dokter itu, karena minum obat ini. Kalau nggak minum obat ini nggak bakalan sembuh. Syirik kita. Menisbatkan nikmat kepada sebab dan melupakan al-musabbib, Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil. Tidak boleh kita. Kalaupun kita mau mengatakan, harus kita sampaikan. Ya, alhamdulillah, tayyib, dengan jalan misalnya, dengan wasilah misalnya, dengan wasilah kesungguhan saya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya kada wa kada. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, saya diberikan petunjuk ke dokter ini cocok. Alhamdulillah, Allah yang memberikan saya kesembuhan dengan wasilah obat ini. Boleh. Tetapi menisbatkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki yang kita dapatkan, yang kita miliki. Mobil ini dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya ini, saya itu dan lain sebagainya. Dan ketika tetangga kita ada yang belum punya mobil, tetangga kita ada yang belum punya motor, Allah Subhanahu wa taala ingin kita berbagi dengan tetangga. Allah Subhanahu wa taala ingin ini menjadi wasilah surga bagi kita dengan mobil dan motor tersebut. Ini kadang memang, mohon maaf, di masyarakat awam ini kadang, ya kalau minjam motor sih mungkin kadang masih mudah. Tapi kalau udah minjam mobil ini, tayyib, apalagi kadang mobilnya nanti lecet, oh semarah, nggak bakalan saya pinjamin lagi saya. Tayyib. Hati-hati kita dengan syuh, rakus dengan dunia yang kemudian membuat kita pelit, yang membuat kita kemudian menahan hak saudara kita. Apalagi saudara-saudara kita tersebut sedang membutuhkan. Dia butuh untuk bawa berobat anaknya, ibunya, istrinya dan lain sebagainya. Bahkan kita sebagai tetangga yang baik, justru kita yang harus menawarkannya. Sahih. Tayyib. Dan kita ingatkan anak istri kita, ingatkan hadis-hadis Nabi SAW akan hak tetangga, Kalaupun misalnya ada tetangga kita yang memang misalnya ya manusia, salah, khilaf, tidak sengaja dan lain sebagainya, didik anak istri kita supaya bersifat sabar. Jaga hak tetangga. Hati-hati jangan menyakiti tetangga. Sahih. Dan juga bagaimana keutamaan tetangga juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang misalnya tinggal di perantauan ini, yang orang tua kita jauh, keluarga kita jauh, siapa yang pertama kali kalau kita sakit yang tahu dari keadaan kita tersebut kalau bukan tetangga kita? Siapa orang yang pertama kali akan menolong kita kalau seandainya rumah kebakaran, banjir dan lain sebagainya? Tetangga. Maka kalau kita sudah tidak baik dengan tetangga, maka bagaimana kemudian tetangga tersebut akan berbuat baik kepada kita? Tayyib. Tugas kita hanya berbuat baik kepada tetangga. Walaupun tetangga tersebut misalnya jelek terhadap kita, dosanya untuk dirinya. Kita tidak akan menanggung dosa orang lain.
Tetapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana sikap kita kepadanya. Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberikan balasan atas semuanya. Tayyib. Kita tidak perlu memperdulikan bagaimana sikapnya kepada kita. Sikapnya kepada kita itu terserahnya. Allah yang akan membalasnya kalau seandainya itu buruk. Tapi sikap kita adalah bagaimana sikap kita tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan kemudian tidak membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Azan. Barakallahu fiik. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan setelah azan atau setelah salat? Setelah salat. Ingat dia tazkirah. Barakallahu fiik. Nanti setelah Isya kita melanjutkan hadis yang berikutnya tentang marah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.